Jadi pemahaman ini diharapkan masyarakat memahami bahwa itu ada, kemudian juga bagaimana mencegah gangguan ini supaya kalaupun terjadi segera mendapatkan penanganan. Masih banyak di dalam masyarakat kita itu saudara-saudara kita yang diasingkan, betul. Ya, dalam arti dikurung, kasarannya dipasung, pola perilaku, pemahaman menjadi suatu perilaku di dalam masyarakat ini yang akhirnya nanti juga menanamkan suatu nilai, ya. Kita harapkan di masyarakat ada pemahaman itu sehingga perilaku masyarakat berubah. Ya. Kembali lagi di Ngobrol Bareng Yapi, tentu dengan tema yang seperti biasa kita akan membahas tentang isu-isu menarik seperti itu, ya. Dan untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali gitu, seperti di sesi-sesi sebelumnya. Kali ini kita juga akan ngobrol banyak tentang kesehatan mental dan kekerasan bersama dengan Dr. Maria Rini Indriarti, SPKJMKes. Gitu. Beliau adalah psikiater di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Raden Mas Sujarwadi, Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Betul ya, Dok, ya? Betul. Iya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Dunung. Nanti kita akan ngobrol banyak hal gitu ya terkait dengan kesehatan mental dan kekerasan. Gitu ya, Mbak Dunung, ya. Iya. Dan kesehatan mental ini kan menjadi isu yang sekarang sangat sering dibicarakan gitu ya, Dok, ya. Di semua kalangan, semua sudah mengenal tentang isu atau istilah kesehatan mental gitu ya. Berbagai media sosial membuat postingan, membuat konten tentang kesehatan mental gitu. Nah, kita mau ngobrolin apa dulu ini, Mbak Dunung, enaknya ini, Mbak? Ya, ngobrol ya, kita akan ngobrol santai dengan Bu Maria terkait dengan nanti lebih ke, karena kita itu juga di pendampingan isu kekerasan, ya nanti lebih asiknya kita akan ngobrol kesehatan mental dan isu-isu kekerasan itu, dampak dari kesehatan mental, begitu, Dok. Oke. Nah, dokter, kalau kita ngomongin kesehatan mental gitu ya, kan ada istilah di 2 bulan ini gitu ya, ada peringatan Hari Autism dan Skizofrenia gitu ya. Dan biasanya itu kan kalau sesuatu yang diperingati secara khusus, misal ada Hari Lingkungan, Hari Bumi gitu kan, ada berarti isu yang penting seperti itu. Nah, menurut dokter sendiri ini kenapa, Dok? Akhirnya kenapa autism dan skizofrenia ini diperingati secara khusus gitu? Iya. Kalau bulan Mei ini kita memperingati Hari Kepedulian Skizofrenia, Hari Skizofrenia sedunia. Dan luar biasa sekali ini, Yapi, bersama dengan KPS ini ya, ada acara hari ini. Nah, mungkin itu bisa menjadi suatu rangkaian dalam rangka peringatan Hari Skizofrenia ya. Tapi peringatan ini mungkin lebih berarti suatu promosi ya, suatu kampanye untuk bagaimana masyarakat itu lebih memahami apa itu skizofrenia. Ya, karena kita tahu bahwa ini skizofrenia dulu ya, tadi kan ada autis juga ya. Nah, skizofrenia. Nah, skizofrenia ini karena gejalanya yang demikian sangat berpengaruh ya terhadap kehidupannya. Jadi kalau kita istilahnya biasanya dulu kalau kami belajar itu sampai sekarang, skizofrenia adalah gangguan jiwa yang berat. Berat. Karena pada kondisi yang akut ya, dalam kondisi yang saat itu sedang dengan gejala-gejalanya yang full blown ya, semuanya ada, dia kehilangan kemampuan dalam daya nilai realitas. Ya. Nah, ini apa saja
contoh kehilangan daya nilai realitas ini. Misalnya gejalanya adalah waham, delusi, ya, suatu keyakinan yang salah, yang diyakini betul-betul dihayati betul oleh si penyandang ini. Jadi misalnya waham kejar, ya, istilah ada waham kejar, ya. Saudara kita ini meyakini bahwa dirinya sedang dipantau, misalnya, ya, karena akan terjadi sesuatu, ada sekelompok atau orang atau kondisi tertentu yang mengancam dirinya, mengancam jiwanya, dan ini benar-benar dia rasakan, gitu. Jadi tampilannya karena dia merasa terancam, dia akan menjaga dirinya. Mungkin dia akan membawa senjata tajam, ya. Mungkin dia akan berperilaku sangat berhati-hati terhadap orang, terhadap kelompok, sehingga begitu ada orang sedang berbicara, 2 orang, sekelompok orang sedang berbicara, sementara saudara kita ini meyakini ini berbicara tentang saya ini. Ini mesti mau mulai membuat rencana untuk mencelakai saya. Bisa saja dia langsung mendatangi, melakukan suatu kekerasan misalnya, ya, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Nah, ini salah satu gejala tadi, waham. Dan saat itu dia benar-benar dalam kondisi yang memang secara dia yakini itu benar terjadi pada dirinya. Nah, ini ya ada waham kejar, ya, ada waham. Kemudian halusinasi. Halusinasi ini adalah salah satu gangguan persepsi, ya. Jadi kita itu mempersepsikan sesuatu, misalnya ada rangsang, kita tangkap melalui indera kita, ya. Ada rangsangan visual, kita tangkap melalui indera mata, diproses di otak, kemudian otak mengatakan, oh ada Mbak Dorcas yang cantik nih, misalnya, Mbak Dunung bajunya putih nih, gitu, ya. Visual atau auditorik, ditangkap oleh telinga, kemudian diproses sehingga menjadi, oh ini ada suara yang begini, suara itu ditujukan untuk saya dan sebagainya. Nah, dalam gangguan persepsi, proses ini terganggu. Ya, ada yang namanya halusinasi, di mana halusinasi ini tidak ada sumbernya, tetapi ditangkap oleh penyandang ini, kemudian diproses dan disimpulkan ada suara. Nah, jadi hanya dia sendiri yang mendengar si suara itu. Nah, suara itu ya bermacam-macam, nanti tergantung skizofrenianya, ya. Ada beberapa diagnosis skizofrenia, gitu, ya. Tapi skizofrenia ini suatu kumpulan gejala, gitu. Terus ada diagnosisnya, ada skizofrenia paranoid. Kalau tadi gejalanya lebih ke arah paranoid, curiga. Kalaupun ada halusinasinya, apakah suara ini yang didengar adalah suara yang mungkin mengancam, mungkin yang membuat dia menjadi gelisah. Bisa juga sedih kalau si suara ini menjelekkan dirinya misalnya, atau juga karena dia mengancam, dia menjelekkan, bisa saja dia menjadi marah, bisa saja melakukan tindakan kekerasan. Nah, inilah skizofrenia. Makanya kalau kita tidak memahami, bisa saja kita salah artikan, ya, seorang dengan ketakutan membawa senjata tajam. Kita tidak tahu, ya. Kita katakan dia ngamuk nih, mau mengancam orang nih, ya, sehingga karena kita tidak tahu, kita tantang, misalnya nih, ya, emangnya hanya kamu tuh yang bisa marah, ini, gitu, ya, terjadilah. Padahal sebetulnya dia mungkin dalam kondisi ketakutan. Dia membawa senjata tajam itu karena ketakutan, dan dia menangkap orang yang benar-benar baik ekspresi mimiknya, baik psikomotornya, baik perkataannya, benar-benar seperti apa yang ada di dalam pikirannya, keyakinannya yang tidak benar tadi, gitu. Nah, jadi makanya
penting sekali untuk masyarakat, kita semua memahami tentang skizofrenia ini, sehingga bisa memberikan suatu bukan penanganan ya, tapi mengelola kondisi ini ya, mengendalikan kondisi ini, sehingga kita tahu nih, ini baru kelihatannya mungkin baru kambuh nih, ya. Kita tenang, sebentar mas, sebentar, tenang dulu misalnya, ya tenangkan dulu, kami tidak bermaksud apa-apa, monggo tenang dulu misalnya begitu, sambil ada penanganan yang lain, karena ini benar-benar dalam kondisi orangnya sendiri dalam kondisi kegawat daruratan yang perlu segera ditolong, diberi penanganan, diselamatkan, ya. Soalnya tadi kalau tidak masa yang tidak tahu bisa saja sebaliknya. Kenapa kok sampai ada peringatan khusus dari skizofrenia, ya? Salah satunya adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat, suatu kampanye kepada masyarakat tentang gangguan yang ada di 0,1% lah, 0,1 promil ya. Jadi cukup banyak gangguan ini ada di masyarakat kita. Jadi pemahaman ini diharapkan masyarakat memahami bahwa itu ada, kemudian juga bagaimana mencegah gangguan ini supaya kalaupun terjadi segera mendapatkan penanganan, ya. Kemudian seperti itu juga dengan autis. Ini juga suatu yang menjadi, karena autis biasanya kita temukan dalam kondisi awal kehidupannya anak-anak. Nah, jangan sampai anak-anak ini yang penyandang autis ini juga tidak terdeteksi secara dini, sehingga tidak mendapatkan penanganan yang sedini dan seoptimal mungkin sejak dini, ya. Karena kasusnya juga cukup banyak nih, ya, autis. Nah, sekarang kita juga mengenal istilahnya spektrum autis, gitu ya. Mirip-mirip autis, gejalanya hampir sama, ya. Jadi autis spektrum disorder. Kalau gejalanya sih autis itu dari kata autistik. Apa itu, Dok? Autistik. Autis seperti hidup di dalam dunianya sendiri. Ya. Jadi kita kadang-kadang nggak ngerti ini maksudnya apa sih, anak ini kok duduk memperhatikan kipas angin berputar terus, kemudian ya kalau menata ya penataannya itu urutnya seperti itu terus, ya. Kalau jalannya begitu ya harus begitu terus, ya, perilakunya. Kemudian juga perasaannya, ya, kok tidak, ini kalau yang anak yang lain ini mesti sudah nangis nih, ini kok enggak ya, ketika dia dipeluk kok tidak merasakan kehangatan pelukan, kehangatan kasih sayang, ini kok dingin-dingin aja sih, gitu, ya. Jadi kita nggak tahu ini apa yang ada di dalam pikirannya, karena dia autistik, gitu, ya. Nah, ini sebenarnya suatu gangguan juga yang juga bisa ditangani dengan baik kalau ditemukan sejak awal. Nah, karena itu mungkin gejalanya itu ketahuannya itu sejak usia berapa ya, Dok, ya, kalau untuk anak-anak autis ya, itu? Kita harapkan itu sudah terdeteksi di bawah 3 tahun ya. Oh, berarti di bawah 3 tahun itu sudah sudah bisa. Makanya harapannya 1000 hari kehidupan ini sudah bisa terdeteksi, sehingga gitu ya. Oh, ini sebetulnya apa, kok diem aja, oh ternyata dia bukan autis, ternyata dia mengalami gangguan pendengaran, makanya dia belum bisa ngomong, misalnya, makanya juga jangan salah-salah dalam membuat diagnosis ini, ya. Itu makanya penting sekali juga kampanye tentang gangguan autis ini, sehingga tadi bisa terdeteksi lebih awal, terdiagnosasi awal, penanganannya juga sedini mungkin, sehingga prognosisnya juga semakin baik. Harapannya gitu, karena apalagi ini anak-anak ya kita tahu bagaimana orang tua harapannya terhadap anak-anak gitu.
Iya, menarik sekali Dok tadi yang dokter jelaskan gitu ya, bahwa kenapa ini sampai diperingati secara khusus gitu ya. Berarti menjadi media campaign atau tadi dokter menyebutkan kampanye. Promosi gitu ya, kampanye atau promosi. Harapannya masyarakat lebih aware gitu ya. Betul, Dok, lebih peduli supaya ketika berhadapan dengan menyebutnya apa ya Dok? Menyandang atau lebih tepatnya ketika kita menyebut orang dengan autis atau orang dengan skizo gitu, penyandang. Memang teman-teman menggunakan istilah ODS ya. Orang dengan schizophrenia. Oh gitu. Ya, berarti ketika berhadapan dengan teman-teman ODS ini kita setidaknya tahu kita harus ngapain gitu ya Dok, harapannya. Kita pakai istilah ODGJ ya. Iya, ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Kalau dulu kan orang menyebutnya orang gila gitu ya. Gila, luar biasa, penghasilannya gede sekali. Gilanya bisa. Gilanya positif gitu ya. Iya. Oh, berarti gitu ya. Jadi akhirnya ini harapannya kalau tadi sudah aware, sudah peduli, sudah ada pencegahan gitu ya. Jadi semakin paham, tidak memberikan stigma gitu ya Dok. Karena kan biasanya stigma itu kan muncul dari ketidakpahaman gitu ya. Karena begini Dok, ini memang pengalaman kita ketika berada di masyarakat begitu. Jadi memang kalau di masyarakat itu masih banyak sekali sih masyarakat yang belum paham terkait dengan isu-isu kesehatan mental begitu. Jadi ketika ada orang yang memang dia mengalami gangguan mental begitu ya, dia diomongin bahwa dia gangguan jiwa begitu. Nah, itu apakah itu juga berdampak ketika memang perilaku masyarakat sendiri itu tidak memberikan dukungan kepada tadi ODS atau ODGJ tadi ya. Karena ini pengalaman saya Dok, saya itu kan punya teman begitu, dia juga schizofren, cuma secara bukan paham ya, tetapi dia sering kayak memang ada bisikan-bisikan begitu, kalau dia ngomong ada bisikan-bisikan, kalau terjadi sesuatu itu karena dia memang tidak, hubungan dia dengan keluarga itu kan tidak erat begitu, jadi ada kerenggangan dalam hubungan keluarga begitu. Jadi ketika ada sesuatu, wah iki dongane ibuku ki mandi glo kecelakaan tenan toh, padahal dia cuma hanya kepleset begitu. Jadi kenapa ini sampai sampai di pikiran dia itu seperti itu, dan ini sampai dia itu sekarang itu menyendiri, jadi mengurung diri, dia tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat begitu. Jadi ya harapan kita itu ya kita ajak dolan begitu toh, tapi memang dia sebetulnya menolak pada saat itu. Jadi engko ndak enak apa-apa, aku tak izin ibuku dulu begitu. Ketika ibunya ndak ada, terus dia ngelalah kepleset begitu loh, iki toh bener toh, karena aku tidak izin ibuku akhirnya aku jatuh begitu. Ini yang kemudian yang dia juga dampaknya itu dia tidak mau keluar lingkungan, keluar ke lingkungan begitu. Jadi dia hanya di dalam begitu saja. Jadi kalau ada sesuatu itu ya ketika dia dilihati tetangga, kayak ngomong kayak aku kok, kayak mesti ngerasani aku begitu. Ini apakah ketidakpedulian lingkungan ini juga akan berdampak semakin parahnya penderita ini akan diderita begitu. Bagaimana Dok itu Dok? Iya, selaras dengan tadi ya, bagaimana campaign tentang schizophrenia di masyarakat ya. Sekali lagi schizophrenia yang, kalau sekarang ini dengan kemajuan, dengan semakin informasi ya, edukasi, komunikasi yang juga bagus, sehingga gangguan-gangguan jiwa yang berat itu mungkin tidak terlalu banyak ya, tetapi juga ternyata masih ada. Contoh ini kalau tadi terkait dengan bagaimana pemahaman dan bagaimana masyarakat akhirnya berperilaku ya, karena ketidaktahuan. Jadi masih banyak di dalam masyarakat kita itu saudara-saudara kita yang diasingkan, betul. Ya, dalam arti dikurung. Kasarannya dipasung ya. Ya. Sekarang tidak pakai yang harus pasung itu, dia dimasukkan dalam kamar. Ya. Tetapi ini juga pemasungan karena
ada membatasi ruang gerak, membatasi kehidupan, ya kan? Bagaimana di dalam ruang itu, apalagi kalau ruangnya sempit, tidak ada ini, jadi ya makannya di situ, buangnya di situ, di situ misalnya gitu ya. Nah, ini kan perilaku di dalam masyarakat. Contohnya begini, kami pernah ya, kami ini teman-teman dengan teman-teman tenaga kesehatan jiwa menghubungi, berkunjung ke suatu desa karena di situ dilaporkan ada pemasungan. Nah, kami lihat memang saudari kita ini ditempatkan di belakang, ya, kemudian ya kayak kandang gitu, kemudian terus di depannya ini apa itu tegalan gitu ya, tanah ini. Jadi memang ya karena ini luas, anak-anak pada lewat situ, ya. Betul. Anak-anak itu melihat bahwa ada orang yang tidak pakai baju di dalam tanda kutip ruang itu, ya. Anak-anak dengan memang keterbatasannya, dengan keingintahuannya, dia kan mesti ingin lihat, kemudian itu siapa. Nah, engkau terus dibedo, kan sering gitu ya. Terus nanti marah, ada anak lagi mungkin yang iseng, ada kerikil di ini. Iya. Nah, ini bagaimana pola perilaku pemahaman menjadi suatu perilaku di dalam masyarakat ini yang akhirnya nanti juga menanamkan suatu nilai ya. Anak-anak itu secara tidak langsung mungkin juga melihat bahwa ada nilai, orang boleh loh ya diperlakukan seperti itu gitu. Nah kedepannya anak-anak yang generasi kita yang anukan seperti itu ini sudah masuk. Nah, mungkin akan juga berpengaruh terhadap bagaimana dia berkehidupan nanti. Betul. Ya, bagaimana dia berelasi, bagaimana dia menilai orang lain, bagaimana dia berperilaku pada orang lain, termasuk tadi bagaimana mungkin legal kekerasan, karena sudah ada pengalaman di dalam pikirannya bahwa orang boleh kok dianukan seperti itu. Jadi kalau saya memperlakukan seseorang mungkin dengan kekerasannya ini, ya karena sudah terbawa bahwa nilai-nilai itu sudah terbawa sejak kecil. Ada budaya yang berada di wilayah itu yang masuk ya. Jadi kalau tadi bagaimana karena keluarga tadi ya. Komunikasi karena juga pemahaman mungkin terhadap saudaranya ini akhirnya kan semakin jauh tadi ya, semakin diasingkan, semakin untuk apa toh itu nggak perlu didengarkan omongannya orang bener, ya kan, omongannya itu malah nanti kalau membuat malu, iya kan, ya akibatnya juga yang penyandangnya sendiri, ODS-nya sendiri juga merasa dirinya diasingkan, merasa dirinya ini dan dia tidak butuh, ya, dia menarik diri, ya, dan tidak ada juga yang merangkul dia untuk karena keluarga, masyarakat, ya, tidak aware bahwa ada nih anggota kita, anggota keluarga kita, anggota masyarakat kita ini sebetulnya mengalami suatu gangguan yang gangguan ini sebetulnya bisa diobati untuk menurunkan gejala-gejala itu gitu. Nah, ini yang tadi kita harapkan di masyarakat ada pemahaman itu sehingga perilaku masyarakat berubah ya perilakunya ya kalau biasanya kita lihat dengar hubungkan gitu ya. Oh, ini kok ada seperti itu, melihat itu, mari kita bawa, kita linkkan dengan pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana caranya ya? Sebetulnya masyarakat kita itu sistem di dalam lingkungan kita ada ya, misalnya ada posyandu, ada ini. Nah, itu
bisa digerakkan. Nah, hanya bagaimana kembali keluarga sendiri, keterbukaan. Jadi yang utama adalah keluarga iya, ya, Dok. Iya, keterbukaan untuk menerima bahwa ada nih keluarga saya yang butuh pertolongan, bukan malah ditarik. Iya kan? Bukan malah ditarik gitu. Yang anehnya seperti itu tadi kan ada gejala-gejala ini ya. Dia punya suatu yang dia hubung-hubungkan kejadian itu dengan apa dirinya. Iya. Jadi ada yang namanya waham rujukan, delusion of reference. Jadi segala sesuatu di refer ke dia, dirujuk. Oh, kalau kayak yang bersalah itu saya, merasa yang bersalah itu sih. Itu ya, akibatnya nanti karena kalau itu maksudnya bersalah, jatuhnya nanti sudah itu depresi lagi. Itu. Jadi mungkin daripada ini tadi mau narik diri, mengurung diri daripada ini ya. Atau juga yang lain ya tadi. Ada angin bertiup ini. Oh, ini ada sesuatu yang dikirim seseorang kepada saya. Ini mesti X. Orang yang tidak tahu, oh dia punya dia punya kelebihan nih. Dia nih. Nah, akibatnya kita berbondong-bondong menuduh. Anu nih ini rambut itu, jangan-jangan rambut itu sing X. Nah, akhirnya orang yang menjadi ini padahal ini waham ini sebetulnya, tapi kita tangkap ini sebagai suatu punya indera keberapa. Ya ini kan, makanya harus kita anukan betul. Ya, memang di dalam itu kita juga tidak, kalau di dalam ilmu saya memang kelebihan itu memang tidak kita bahas ya, karena kita membahasnya kan gangguan ya. Meskipun di luar itu saya juga nggak tahu. Tapi yang apakah hati-hati terhadap seperti ini gitu ya, jangan sampai menimbulkan suatu masalah baru. Orang tidak salah misalnya gitu ya, karena mendengar tadi bahwa ini dan dipercaya ini mempunyai suatu kelebihan. Ini adalah kelebihan sehingga mengorbankan, menjadi korban orang lain gitu misalnya. Dok, gini Dok, jadi kalau ini dengan ODS ya, jadi orang dengan schizofrenia itu kan dia tidak ada yang memang dia tidak paham bahwa dia butuh bantuan begitu, jadi butuh pertolongan begitu. Jadi ya dia menganggap bahwa ini ya biasa gitu, jadi biasa begitu. Dan bagaimana sih untuk mengajak orang dengan ODS ini ya bahwa kamu ini loh butuh bantuan, butuh pertolongan, itu bagaimana caranya Bu? Jadi pernah si teman saya ini kan kita beri obat begitu, jadi kayak obat begitu. Nah, dia juga ngomong ini mesti obat ini kamu kasih guna-guna, kamu kasih ini. Jadi ketika dikasih obat pun dia juga tidak mau meminum begitu. Jadi bagaimana sih supaya dengan orang dengan ODS ini dia paham bahwa dirinya itu butuh bantuan begitu. Ini tantangannya ya. Karena tadi kalau dia paham, dia meyakini itu terjadi pada dirinya. Jadi saya tuh nggak sakit. Dia memang ada orang memang mengancam saya. Saya nggak sakit. Nah, ini yang sering jadi tantangan tuh ini. Iya, betul. Terkait obat itu tadi. Iya. Kan bahwa enggak, tapi misalnya gini. Ya salah satu yang saya ikuti ya. Dia sampai keluar dari rumah, keluar dari kampung, mencari tempat yang menurut dia damai, karena ada orang yang selalu mengancamnya lewat apa? Segala sesuatu dia pakai untuk mengancam saya. Ini ada statusnya menunjukkan mengancam saya. Coba statusnya seperti apa? Nah, ya nggak ada hubungannya, tetapi menurut ini menyindir saya nih Dok sebetulnya. Ya gini, biar tenang, minum obat dulu. Loh, saya nggak sakit Dok. Kenapa orang mengatakan saya sakit? Memang ada ancaman untuk saya. Nah, memangnya dokter bertanggung jawab nanti kalau ada sesuatu dengan saya. Nah, dia sudah
di mana-mana dia sudah siap dengan senjata tajam misalnya. Iya. Nah, ini karena itulah kenapa gangguan jiwa berat seperti ini memang butuh perhatian karena tadi penyandangnya tidak menyadari, tidak mengakui kalau dia sakit, dia mengalami suatu gangguan ya, kita katakan itu disorder ya, gangguan gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, sekali lagi pemahaman kita bahwa ada namanya skizofrenia, gejala seperti itu, dan orangnya biasanya awal tidak mau menerima bahwa dia mengalami gangguan itu. Padahal kita tahu bahwa dengan pengobatan, ya, karena teorinya skizofrenia itu terjadi hiperaktivitas salah satu neurotransmitter atau gampangannya zat kimia di dalam otak gitu yang berlebihan yang menyebabkan proses tadi tidak berjalan dengan semestinya. Nah, dan ini neurotransmitter atau zat kimia tadi salah satunya ya adalah dopamin, hiperaktivitas dopamin, dan kita bisa memberikan penurun dopamin itu ya, Dok, itu ya? Nah, dan itu sebetulnya kalau dengan itu dia akan turun gejalanya. Nanti kalau sudah turun, diskusi baru bisa masuk. Lah, ketika dengar suara itu, bisian, orangnya ada atau tidak, kelihatan atau tidak. Ya kalau dalam mungkin masih sulit. Nah, ini tantangan kita semua adalah mendeteksi secara dini supaya belum sampai itu dia masih bisa diskusikan sehingga kita bisa berikan obatnya. Nah, kalau sudah gejalanya sudah berat seperti itu, nah tantangan lagi bagaimana obat itu bisa diminum, bisa masuk. Nah, ya ada banyak sih, apakah dalam bentuk tetes, apakah dalam bentuk suntikan, apakah dalam bentuk apa, ya. Tapi bagaimana tadi antara keluarga, masyarakat dan pelayanan kesehatan ini saling bekerja. Iya, itu yang tantangannya di situ. Iya. Karena gimana, Mbak? Iya, apalagi berkaitan dengan obat itu ya, Dok, kan itu seringkali jadi bahan bercandaan ya. Jadi mungkin itu juga bisa nggak, Dok, itu jadi salah satu penyebab si penyandang juga denial atau tidak mau minum obat itu, karena kan jadi bercandaan, lali ngombe obat gitu kan. Itu sering ya di masyarakat. Nah, itu, Dok. Iya. Stigma seperti itu ya, stigma pelayanan kesehatan jiwa ya, rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, menjadi bahan bercandaan yang kadang juga menjadi menurunkan promosi kita itu jadi turun ya. Masalahnya gitu dalam kondisi yang mungkin bisa kita ajak guyon, mungkin ya bisa menerima gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang dia baru namanya orang ya, baru sensi, kemudian ada maksudnya guyon ya berarti di Indonesia ya ternyata obat itu melegitimasi label saya sebagai orang dengan gangguan mental, gangguan jiwa yang dan ini yang sering membuat ya malu. Berobat ya malu gitu. Dan akhirnya ya kondisinya tidak segera membaik atau kembali kambuh. Nah, ini kadang-kadang juga kita mesti berhati-hati ketika kita bergaul, berrelasi ya, berkomunikasi dalam suatu dengan para penyandang, meskipun di dalam komunitas seperti KPS ini, komunitas peduli skizofrenia ya, salah satunya. Banyak sih komunitas itu, ada komunitas jiwa sehat, sebetulnya kita selalu
membombong ya, memberikan bahwa yang jangan dianggap seperti itu. Yang penting kan kamu bisa hidup dengan kualitas yang baik. Kalau tidak minum obat, nanti kamu jatuh lagi, sakit, lagi muncul lagi gangguannya, kamu tidak bisa bekerja, kamu mengalami suatu hal yang buruk gitu ya. Dan harus bersiap dengan gojekan seperti itu. Meskipun kita selalu menganukan seperti itu ya, tetapi kita juga tidak bisa memprediksi ya, karena setiap orang tentu dengan permasalahan sendiri-sendiri. Ada yang cukup tenang karena tapi ketika saya ini sudah dewasa nih, sudah waktunya saya punya keluarga, saya punya pasangan hidup, ada seseorang yang dekat ya saya ini, kelihatannya dia punya perhatian dengan saya. Bagaimana ini dengan obat ini? Apakah ya belum terbuka sudah ada kayak ya bisa dalam kondisi tertentu. Kemarin mungkin dia nggak apa-apa, masih cukup kuat untuk bisa ini, tapi kondisi sekarang ini jadi beban nih misalnya seperti ini ya. Sekali lagi makanya bagaimana dukungan, support, komunitas dengan teman-teman saudara kita seperti itu tuh sangat perlu gitu ya. Sangat dibutuhkan. Sekompleks itu ya dok, ternyata kita bahas isu kesehatan mental gitu ya. Ternyata ini baru bicara tentang skizo, mungkin ada hal-hal yang lain gitu ya. Nah, padahal ini muncul maraknya itu kan kita mulai aware dengan kesehatan mental itu kan munculnya dari media sosialnya anak-anak Gen Z. Nah, apakah yang dipahami teman-teman Gen Z ini sekompleks yang tadi dokter jelaskan gitu ya? Apakah ya cuma kulit tok, kesehatan mental butuh healing, kerja dikit, tekanan dikit, healing gitu. Kalau dokter bagaimana dok melihat fenomena? Karena anak-anak sekarang itu kalau dikit-dikit mentalku kena gitu. Dikit-dikit mentalku kena. Nah, apakah pemahaman mereka itu sudah sesuai atau belum begitu? Iya. Gen Z ya. Gen Z dihubungkan dengan mentalku kena gitu. Dewasa muda ya. Jadi mereka kan sudah terpapar dengan pengetahuan, promosi kesehatan, juga dengan realita kehidupan gitu ya. Jadi karena itu dan keterbukaan informasi ini ya, kita tahu bahwa sebetulnya banyak sekali yang punya niat yang sangat baik dalam rangka kampanye kesadaran kesehatan mental ya. Tetapi ketika ini diterima oleh seorang yang belum matang, menjadi jadi berbalik ininya ya. Jadi misalnya remaja yang secara pribadi belum matang ya, kemudian mendapatkan informasi tentang depresi ya. Depresi itu rasanya apa-apa males, tidak senang lagi sesuatu yang kemarin berguna, mengasihkan sudah enggak, kok ada gangguan tidur, ada belum ketika dia harusnya semangat untuk belajar misalnya agak angel belajarnya, terus dia merasa males, merasa tidak aku depresi misalnya gitu ya. Identifikasi terus ini karena ibu saya yang terlalu keras pada saya, akibatnya ibunya yang kena ya. Nah ini beberapa lah saya mendapatkan pasien yang menyalahkan orang tua ya, karena tadi saya ini depresi, orang tua saya tidak paham bahwa saya depresi. Terus nanti yang seumuran saya, nah, Mbak generasi apa ya? Milenial. Bukan. X. Ya, ketika mengalami bahwa orang itu harus berjuang ya, ini kan zamanku dulu dijiwit bu guru tuh biasa. Ya, karena kalau kita nakal tapi mungkin berbeda dengan pemahaman anak sekarang ya, karena kan orang harus
tidak boleh apa itu kasar terhadap murid, ya kan? Ya mungkin beberapa waktu yang lalu ya, sampai ada guru-guru yang takut gitu ya, karena nanti dilaporkan oleh orang tuanya dilaporkan itu. Guru-guru sudah lebih baik ini itu pada berantem ya biar kita meme yang di ini, karena nanti kalau dipisah nanti ada yang tidak terima lapor orang tua gini ya. Jadi memang adanya suatu perbedaan ya mungkin generasi tadi ya karena macam-macam itu juga menjadi perilaku masyarakat juga berubah gitu nji. Nah ini yang kita juga mungkin harus berhati-hati ketika kita menerima suatu informasi karena tadi ini remaja ya sering sekarang ini apa itu remaja ya remaja itu kan khas ya dengan kebutuhannya untuk diterima, mengekspresikan diri dan sebagainya, sering terjadi gesekan antar remaja ya. Bagaimana ini sampai nanti kepada orang tua itu diterima mentah-mentah atau tidak gitu ya. Kadang orang tua juga sering bertindak dalam rangka sayangnya ke anak berlebihan. Ini agak melenceng tadi dari apa yang kita bicarakan ya. Karena ini ada generasi ya. Bagaimana generasi yang sekarang dengan generasi yang di atasnya ini nyambung gitu ya. Dalam arti yang di atasnya ini juga lebih dewasa dalam menyikapi apa yang dikeluhkan, dirasakan, disampaikan oleh teman-teman atau anaknya misalnya gitu. Nah, generasi sekarang tadi generasi Z dewasa muda yang karena sekarang apa itu kesadaran tentang kesehatan jiwa menjadi poin yang penting ya dalam hidup ini. Jadi yang kita rasakan ya itu idik-idik sambat, idik-idik mengalami ini. Terus nanti kita katakan saya generasi ini generasi stroberi, lembek, lembek tidak tahan banting, ya nggak seperti kami dulu. Ya namanya tuh ya memang harus berjuang, harus rekoso, harus ini. Anak ini disuruh ini sedikit sudah jatuh, sudah ini dia keras sedikit sudah apa itu merasa apa itu menjadikan dirinya apa itu merasa rendah diri, merasa tidak mampu, terus nanti jatuhnya ke depresi misalnya gitu ya. Jadi bagaimana generasi terutama generasi Z ini ketika menerima suatu informasi kemudian dianukan dengan dirinya juga berhati-hati supaya tidak menjadi self diagnosis ya. Yang sering aku tuh bipolar. Iya kan? Iya. Bipolar tidak hanya sekedar kadang orang senang kadang susah. Itu biasa dalam perjalanan hidup. Tapi bipolar ini adalah rasa yang senang dan susahnya ini adalah suatu gangguan, bukan dari suatu perjalanan hidup. Sidik rasanya ini wah, aku depresi ki aku. Iya betul. Bipolar ki aku ya. Karena menangkapnya separuh-separuh. Nah, iya Dok, terkait dengan ini ya, apakah kita sebagai orang awam itu bisa mengidentifikasi diri kita sendiri atau mengidentifikasi orang lain bahwa orang itu atau diri kita itu mengalami gangguan jiwa misalnya seperti itu, bisa nggak Dok itu? Iya. Dari beberapa mengidentifikasi mungkin bisa ya. Ya karena itu kan bagian dari kesadaran kita. Ada apa dengan diriku ya. Tetapi ketika kita membuat diagnosis, tidak bisa, ya. Itu harus ke profesional ya, supaya tadi tidak salah di dalam penanganan. Ketika self diagnosis ya, ini ketika dimarahi terus kemudian
sedih, orang tua tidak mampu memberikan apa yang diharapkan, dia sedih, terus dia menemukan saya depresi karena orang tua tidak tahu, saya tidak tahu kebutuhan saya misalnya, ya, akibatnya dia menjudge orang tuanya, kemudian dia ya karena dianggap orang tua sebagai sumber penyebab dari depresinya, dia menjadi tidak hormat dengan orang tuanya, dia menjadi benci pada orang tuanya, gitu ya. Ini makanya ketika ini ya oke, ada sesuatu. Nah, bagaimana kalau ini sampai didiskusikan atau dibawa ke memang profesional, ya, apakah psikiater atau psikolog, ya. Batasannya seperti apa, Dok, mengidentifikasi diri tadi supaya maksudnya tidak sampai ke ranah itu diagnosis gitu ya. Maksudnya itu batasannya seperti apa kepada diri sendiri dan juga kepada ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ya, seberapa kondisi itu mengganggu kita dalam fungsi peran kita. Mengganggu dalam fungsi dan peran. Misalnya remaja nih, remaja ya saat ini perannya, tugasnya adalah sekolah misalnya. Ya, ketika kondisi ini sudah mulai terganggu, dia sudah malas sekolah, tidak mau sekolah, prestasinya kok terus menurun, ya, penampilannya ngelomprot makin ini, ya tidak. Nah, ini kan sudah mengganggu nih. Ketika mengganggu, ya sudah mungkin ya sehari 2 hari oke. Ya misalnya baru ini kemarin baru berantem sama temennya, ada ini mungkin masih bisa kita anukan, ya, asal gejalanya tidak terlalu berat, ya. Tetapi kalau sudah mulai, ini sudah kelihatan, ya. Jadi yang namanya depresi itu suatu kondisi di mana alam perasaannya turun, semuanya turun, ya. Jadi rasanya semuanya turun, jadi berat, apa-apa jadi males, pikiran juga kemampuan berpikirnya juga turun, apa-apa jadi ini, yang semula senang juga jadi tidak sesuatu yang menyebabkan dia happy, ya, dan disertai gejala-gejala yang lain, misalnya tidak bisa tidur, tidak mau makan, rasa putus asa, keinginan, ya kalau sudah keinginan bunuh diri mungkin itu sudah terlalu berat, ya. Tapi kalau gejala-gejala ini sudah berlangsung 2 minggu, nah ini untuk depresi, ya. Ini sesuatu jangan-jangan nih, ini bukan suatu kondisi yang adaptasi, ya. Misalnya orang baru kehilangan orang yang disayangi, ya sesuatu yang wajar kalau ada sedih, ada rasa ini, ya. Tetapi ketika itu sudah berlangsung, loh kok terus, ya, lebih dari 2 minggu, mungkin ini sesuatu nih. Nah ini yang harus, atau gejalanya berat, ya tidak usah menunggu sampai 2 minggu, ya. Karena mungkin butuh segera pertolongan gitu. Contohnya begitu. Iya. Nah, kaitannya dengan kekerasan, ya, Dok. Tadi sebenarnya sudah sedikit dokter singgung bahwa misal ada terjadi orang yang dengan skizo paham, terus akhirnya menimbulkan tindakan kekerasan gitu, ya. Berarti kan dalam hal ini dia sebagai pelaku gitu, ya. Nah, pengalaman kami di Yayasan YAPI bukan skizo sih, Dok, spesifiknya gitu, ya, tetapi orang dengan gangguan mental intelektual gitu yang berproses secara hukum. Nah, berkaitan dengan proses hukum, teman-teman ODS dan ODGJ itu kan seringkali tidak dianggap sah keterangannya, gitu, ya. Padahal misal contoh case, ya, Dok, case yang kami tangani itu psikolog sudah menyatakan bahwa korban yang kami dampingi ini tidak punya daya imajinasi, gitu. Nah, seberapa, Dok, bahasanya, ya, Mbak, bagaimana kami sebagai pendamping mungkin, ya, atau sebagai orang di sekitarnya bisa meyakinkan orang sekitarnya juga maupun aparat penegak hukum bahwa ya yang mereka katakan adalah valid gitu, misal. Itu seperti apa, Dok? Ini memang bukan siso, ya, tapi memang gangguan
mental begitu. Mental jadi intelektual gitu mental intelektual. Jadi usia dia itu 26 tahun tetapi kayak usia 10 tahun gitu. Ini yang kami alami seperti itu, Dok. Atau memang ada dua hal yang berbeda, Dok? Kalau tadi waham itu kan berarti halusinasi, imajinasi gitu ya. Tetapi ada satu kondisi kesehatan mental yang malah dia tidak punya daya imajinasi gitu. Nah, itu seperti apa, Dok? Jadi misalnya tadi case-nya adalah seorang dengan usia 26 tahun, ya, tetapi kemampuan mentalnya 10 tahun. 10 tahun, ya. Anak 10 tahun sekitar kelas 3, kelas 4 SD ya. Ya. Apa sih yang dianukan anak kelas 4 SD itu? Ya, mungkin secara kognitif, hitung-hitungan bisa sampai ini ya. Sekian kali sekian bisa, ini bisa gitu nih. Anak 10 tahun ini secara kognitif, tetapi secara perkembangan yang lain itu berjalan. Misalnya, jadi aktivitas hormon-hormon seksual sudah mulai muncul, ya. Jadi meskipun anak orang ini kemampuan mentalnya seperti anak umur 10 tahun, tetapi secara ini dia dewasa, ya, dia punya kemampuan untuk ya karena seksualitasnya sudah berkembang ya, jadi dia membutuhkan juga pelampiasan gitu ya, pemenuhan itu ya. Hanya dengan keterbatasan anak umur 10 tahun ketika melampiaskan ini sudah dengan pikiran berani bisa bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Untuk anak 10 tahun. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang kita memang juga sulit ya untuk orang-orang dengan kemampuan kognitif yang terganggu. Khususnya yang borderline. Borderline itu di bawah rata-rata, di bawah ini ya. Tetapi secara umum sebetulnya dia masih juga mampu dilatih, mampu juga dididik, mampu juga diberikan pemahaman nilai-nilai kebaikan gitu. Ya masih bisa. Ini masih bisa. Nah, untuk itu bagaimana? Kita mungkin tidak bisa melihat itu seketika ya. Nah, karena itu perlu kita ada observasi. Jadi kalau biasanya kita dimintai visum, ya kita lepaskan. Sementara ini dari obat juga dalam beberapa waktu apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi. Ini contohnya kasus apa ya? Yang perkosaan. Jadi dia mengalami kekerasan seksual. Oh, begitu. Mengalami? Ya, dia yang mengalami. Jadi perkosaan seorang perempuan yang mengalami perkosaan. Iya. Nah. Dan dia mengalami tidak hanya sekali, sudah beberapa kali, dan dampaknya dia sudah sampai hamil begitu. Nah, kasusnya harus ditutup karena memang si anak ini secara DNA ya tidak sesuai dengan hasil tes DNA-nya yang dituduhkan begitu. Padahal waktu dimintai keterangan dia menunjukkan bahwa dialah pelakunya begitu. Dan konsisten, Dok. Konsisten menjawabnya itu konsisten. Iya. Nah, sekali lagi kewaspadaan, kesadaran kita ya bahwa di antara di keluarga ini ada salah satu di anggota masyarakat kita ini ada seseorang yang butuh untuk di dalam perhatian ya. Misalnya seorang anak dengan retardasi mental ya. Tadi seperti saya matur fisiknya berkembang bagus ya kan, ya cantik dengan mungkin juga dengan perawakan yang bagus, sudah mulai remaja berkembang ya, tetapi kemampuan berpikirnya, kemampuan mempertimbangkan sesuatu itu mungkin tidak masuk. Padahal drive ada. Nah, bisa saja dalam kondisi
dalam kondisi perempuan dewasa mengalami siklus hormon yang memang ada saat-saat di mana happy, ya ada masa subur. Nah, mungkin bisa saja dia juga ingin gitu. Apalagi kalau sudah ada peristiwa di masa lalu ya, dia kan ada memori yang menurut dia itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, dia bisa saja menerima siapapun atau juga mencari siapa. Nah, ini makanya jangan sampai anak-anak ini salah gunakan ya dengan keterbatasannya. Contohnya misalnya dengan keterbatasannya, Le, butuh rokok toh? Nggih, tak kayak di mangai bu. Amplope kayak nopo iki, amplope kayak nopo kayak gindalan kono ya. Ya, dia dengan pertimbangannya uang 5.000 dia bisa dapat rokok, dia bisa dapat. Pertimbangannya kan hanya sampai di situ. Seperti anak umur mungkin 7-8 tahun yang butuh 5.000 itu sesuatu yang sangat berharga dan bukan ini. Nah, ternyata apa yang ada dalam isi amplop itu dia yang ditangkap. Orangnya yang nyuruh tidak tahu tadi siapa. Ternyata sudah diamati bahwa akan ada amplop kecil, plastik kecil di sini, sudah di ini, yang tertangkap itu. Tapi Dok, misalkan kan keterangan dari si anak ini atau seorang perempuan ini kan konsisten begitu. Jadi konsisten bahwa yang melakukan itu adalah orang itu begitu. Misalkan yang melakukan B. Setiap kali ditanya itu selalu mengatakan B terus sampai beberapa tahun pun juga dia mengatakan B. Nah, apakah keterangannya itu sebetulnya bisa disebut sebagai ini bahwa sebagai dia konsisten, konsisten begitu. Walaupun itu sebetulnya kan dari hasil pemeriksaan psikolog bahwa dia itu tidak punya daya imajinasi begitu. Jadi apa yang dikatakan itu ya itu apa yang terjadi begitu. Nah, apakah bisa untuk dikatakan bahwa ya keterangannya itu bahwa pelaku itu walaupun tidak menimbulkan dampak kehamilan, tetapi apakah pelaku itu juga melakukan begitu, maksud saya seperti itu, Dok? Ya bisa saja ya, meskipun karena tidak hanya satu ya kan, dengan keterbatasan kemampuannya yang diingat itu ya dia akan katakan itu meskipun itu bisa ya. Atau ini juga diskusi aja atau sebelum sampai kepada kita, sebelum sampai Pak Anung ada pembicaraan ini. Apa kae wonge misalnya ya. Sing rambut ini si anu. Nah, secara tidak langsung bisa saja itu yang masuk ya. Jadi kadang-kadang karena sudah ada kecurigaan, coba diingat-ingat. Wonge ini apa sih misalnya. Nah, ditangkap oleh si anak itu ya. Ya itu misalnya gitu itu. Ya dia konsisten menjawab karena yang ditanamkan ke dia itu mungkin dia saya tidak tahu. Bisa saja, makanya kita juga berhati-hati terhadap kasus-kasus seperti itu. Kembali lagi ke schizofren misalnya gitu ya. Jadi ketika dikatakan tadi, kuwi berarti suarane kuwi suara mbahmu sing wis ora ono, kuwi entuk wangsit ini. Nah, karena itu yang memasukkan ini terus ini itu suarane mbah. Iya. Jadi kayak ingatan yang sengaja dibentuk gitu bisa. Gitu ya. Jadi bisa. Situasi. Nah, kalau situasi kayak gitu ya, Dok. Kan kalau tadi skizo ada saat dimana dia bahasanya mungkin relapse gitu ya, Dok. Kalau relapse dia berhalusinasi gitu. Akhirnya dia membicarakan apa yang dia halukan gitu. Nah, kalau dengan case yang tadi contohnya berbeda, ada tidak, Dok, satu waktu yang dia bisa punya daya imajinasi gitu. Untuk anak yang ini. Misal kalau tadi psikolog kan mengatakan bahwa dia tidak punya daya imajinasi gitu. Di situasi yang mungkin stabil gitu, dia tidak punya daya. Tapi ada titik dia punya daya imajinasi gitu, mungkin tidak, Dok? Ya, kalau menurut dengan kemampuan kognitif itu di mana menurut sejawat psikolog tadi ya dia tidak
tidak mampu mengembangkan imajinasi ya. Jadi secara seperti anak umur 3 tahun itu ya mungkin ya memang tidak ya, kecuali kalau memang kemudian ada latihan-latihan. Jadi seperti kalau kita lihat filmnya Dora misalnya ya, Dora itu anak umur 3 tahun atau berapa ya jadi misalnya dia memang secara kemampuannya itu dia ya ke rumah nenek, jembatan, apa itu hutan, apa tuh kali buaya misalnya gitu ya, dia tahunya ya itu buaya, rumah nenek, hutan gitu. Nah anak umur sekitar 3 tahun ya anunya lurus itu. Ketika dibalik coba sekarang dari rumah kita ke rumah nenek, itu kan kalau kita ke rumah nenek, sekarang kalau dibalik nggak bisa. Nggak bisa, dia ya baru maju seperti itu gitu. Jadi ada apa itu mungkin teori perkembangan kognitif ya, teman-teman psikolog mungkin yang jadi ada fase seperti itu. Jadi makanya hati-hati kalau kita memberikan pemahaman terhadap anak ya, misalnya apa ya, orang Irian berambut keriting misalnya, atau jadi dia kan semua orang yang berambut keriting adalah orang Irian. Nah, tidak ada premis gitu ya. Jadi anunya tuh hanya seperti itu gitu. Nah, dia belum bisa membolak-balik tadi. Jadi belum bisa ada imajinasi, belum. Nah, kalau dia ada di batas kemampuan usia itu, mungkin seperti yang dikatakan teman psikolog tadi, kemungkinan untuk dia berimajinasi memang tidak ada ya? Mungkin belum mampu karena dia umur mentalnya segitu. Ya. Terus cara apa sih dok sebetulnya yang bisa dilakukan untuk supaya anak ini itu bisa apa ya istilahnya itu berimajinasi ya, yang dulu pernah dia alami seperti itu. Caranya bagaimana dok? Mengimajinasikan fakta yang terjadi itu, maksudnya mungkin kayak mengingat kembali, memvisualisasikan kembali apa yang terjadi gitu. Biasanya pakai cara apa dengan anak seusia 10 tahun misalnya? Karena ini mungkin bisa jadi pendidikan juga buat masyarakat gitu ya, karena banyak dengan isu kesehatan mental yang menjadi korban kekerasan gitu. Pendekatannya mungkin ya, butuh pendekatan yang lebih rileks, lebih dalam, lebih masuk ke dalam umuran yang sama gitu ya. Jadi nyambung ininya, frekuensinya sama, sehingga ketika bercerita dia tidak melihat kita sebagai seorang yang seperti guru, seorang polisi, seperti apa, tapi sebagai seorang teman ya, di mana dia bisa bercerita, harapannya gitu. Nah, ini memang ya butuh, saya juga belum, mungkin butuh seni, butuh trik, butuh sehingga akhirnya bisa dia mengeluarkan apa yang mesti kan dia tetap apapun kemampuan berpikirnya kan tetap sebetulnya tetap ada ya, dan itu mungkin bisa dia keluarkan ketika frekuensinya itu sama. Jadi dia merasa lebih santai, lebih ini. Dan kadang kita juga sangat berhati-hati ketika membuka pembicaraan tentang itu gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin kita sama gitu, bisa saja apa yang memori itu keluar karena memang sebetulnya kan tetap ada memori itu ya. Jadi siapa ya sing rambutnya abang, nah sing rambutnya abang kayak nah mungkin
bisa. Akhirnya tertangkap ini ternyata bukan si rambut keriting tapi si rambut merah. Ternyata yang pakai visualisasi atau ya, apa jadi, iya. Nah, ini kita mungkin ya, pendekatan kita ini lebih dari jalur mana nih? Ya kan? Apakah visualisasi ataukah ngomong, apakah gambar, apakah gitu ya. Ya, mungkin memang butuh ini ya, karena yang kita hadapi seseorang yang punya keterbatasan ya. Nah, atau juga sebaliknya orang yang sangat berlebih ini juga mampu membuat tutup sehingga juga tidak seorang yang cerdas misalnya dia juga membuat ini sehingga tidak tertangkap juga karena dia membuat tutup yang sangat rapih. Tapi kalau ini kan tutup yang sangat rapih. Kalau ini kan tutupnya kan ya karena dia tidak mampu. Mungkin juga pendekatan. Nah, ini ya strategi pendekatan ini. Ya, menarik sekali Dok, kita bahas tentang isu kesehatan mental dari setiap poin-poin itu ternyata saling berkaitan gitu ya. Entah tadi dari promosi kesehatan mental yang mengharapkan masyarakat lebih aware gitu, terus juga muncul juga isu kekerasan, kembali lagi juga perlu peran masyarakat gitu. Nah, apa Dok yang bisa kita lakukan bersama mungkin untuk membangun kesadaran masyarakat supaya stigma ini kalau boleh berharap nol gitu Dok di masyarakat. Tidak ada stigma. Untuk tidak ada stigma ODS maupun ODGJ. Gitu. Karena kalau bicara kampanye mungkin sudah mulai marak nih dilakukan gitu. Nah, kira-kira gimana nih Dok supaya harapan untuk nol stigma ini gitu bisa tercapai gitu. Nol stigma ya. Iya. Itu harapan kita semua ya. Tetapi mungkin juga tantangan yang mengasihkan. Mengganti istilah yang kelihatannya berat ya gitu ya. Karena memang tadi banyak faktor ya yang berpengaruh terhadap munculnya stigma ini ya dari orangnya sendiri yang kadang-kadang akhirnya dia dengan kondisinya membuat self stigma ya dan membiarkan dirinya ya aku nggak sakit jadi ya bukan saja nih orang lain kemudian kita menstigmakan. Kemudian juga ada mitos ya terkait dengan gangguan jiwa yang sampai sekarang pun belum bisa kita lepaskan ya. Kita tetap tidak bisa melepaskan itu meskipun kampanyenya ini, tapi karena ini kesurupan itu masih ya masih gitu ya. Sekali lagi memang edukasi ya edukasi ya, promosi kesehatan melalui ya pemahaman, pengetahuan, edukasi kepada masyarakat ya. Kemudian juga bagaimana kita memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita itu untuk bisa menampilkan, membuktikan dirinya memang berdaya sehingga mampu mematahkan stigma itu. Itu juga bagaimana kami dari kesehatan ya, bagaimana dari pelayanan kesehatan berjuang untuk bisa memberikan penata laksanaan yang makin baik baik itu penata laksanaan pengobatan obatnya maupun bersama dengan masyarakat, bersama dengan aparat pemerintah, berbagai kebijakan memberikan ruang mereka untuk bisa mendapatkan terapi psikososial dan sosial ya. Jadi kalau kami di rumah sakit jiwa itu ada instalasi rehabilitasi psikososial. Itu hanya di rumah sakit jiwa ya. Karena memang anunya di mana di situ kita berikan bekal sebelum mereka kembali ke masyarakat ya. Jadi bagaimana psikisnya mereka mampu, harapannya tuh mereka mampu mengelola gangguan psikisnya secara mandiri, tahu bahwa saya mengalami gangguan, saya butuh obat, saya butuh ini. Kalau memang sulit untuk mendapatkan akses, bagaimana saya harus menyampaikan tadi seperti Bu Trini luar biasa. Kalau tidak speak, ya advokasi, kan nggak tahu. Oh ternyata benar kalau dengan BPJS penerima iur bayar
kita memang tidak bayar, tetapi ongkos dari rumah ke rumah sakit, ke puskesmas itu kita juga butuh. Keluarganya yang nganter juga hari itu tidak bekerja. Kalau hal-hal yang semacam itu ya, memang kompleks sekali dan ini menjadi PR kita bersama. Tetapi kan kita tidak boleh memutuskan harapan bahwa stigma itu turn back. Mari kita putarkan, mari kita balikkan, mari kita hancurkan stigma itu sehingga tadi teman-teman kita ini mempunyai hidup yang baik, menjadi seorang yang bermartabat, diterima di masyarakat, dihargai, ya difungsikan, didudukkan sebagaimana layaknya seorang manusia. Ya, ayo, ini PR-nya banyak kalau memang mau menghancurkan stigma. Gitu ya. Berawal dari diri sendiri gitu ya, terus juga lingkungan, juga keluarga dan masyarakat secara luas gitu ya, harus berjalan beriringan seperti itu. Baik Dok, untuk terakhir Dok, mungkin dokter ada pesan secara khusus kepada para pendengar ngopi. Ngopi ya? Iya, ngobrol bareng Yapi. Oh gitu, ngobrol bareng Yapi. Iya, Yapi sebuah yayasan yang bergerak di dalam hukum ya, menegakkan keadilan kepada masyarakat kita, utamanya juga pada teman-teman penyandang disabilitas, utamanya disabilitas mental ya. Sekali lagi bagaimana kita semua dalam mengupayakan memberikan kepada mereka kehidupan yang bermartabat dari semua aspek, baik itu ekonomi, ya bagaimana kita memberikan peluang mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk berproduksi, ya apakah itu mandiri, berproduksi sendiri ya, misalnya mereka diberikan pelatihan untuk bisa produksi sendiri itu apa namanya? Iya, lebih ke berdaya ya, suasana gitu ya. Kemudian ya pelatihan itu, kemudian juga kesempatan mereka untuk mendapatkan keadilan kalau memang ada terkait dengan masalah hukum, kesempatan mereka untuk mendapatkan utamanya adalah pelayanan kesehatan yang makin mudah, makin terjangkau ya, karena mereka membutuhkan, khusus untuk gangguan jiwa berat schizophrenia, membutuhkan pengobatan yang jangka panjang dan ini juga ekonomi yang tidak kecil. Ya, PR kita semua bersama dengan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat, individu, keluarga, masyarakat, aparat, pemegang kebijakan, ya, bagaimana bersama-sama membawakan kesehatan mental ini sebagai suatu isu yang harus diperhatikan, harus dipromosikan, harus dikampanyekan sehingga kita mempunyai suatu masyarakat yang sehat, ya, sehat secara fisik tentu saja dan juga kesehatan jiwa, yang artinya suatu kondisi di mana seseorang itu mampu untuk berdaya dalam hal ya bersosial, ya berproduksi, ya berkehidupan yang baik untuk membentuk masyarakat yang bermartabat. Luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Maria. Sangat seru sekali obrolan kita hari ini dan mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih dalam di kesempatan-kesempatan. Terima kasih. Terima kasih sekali.